Halo, assalamualaikum Mam. Selamat datang di channel YouTube saya, Irma Susanti Anwar. Untuk terus mendukung video saya ini, jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Hai Mam, kali ini saya akan membuat roti sisir. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah di sini sudah saya siapkan terigu, kemudian ada garam, ada ragi instan, ada gula pasir, ada telur, putih telur dan kuning telur, kemudian ada margarin, ada air, dan ada susu bubuk, 1 saset susu bubuk. Oke, kita mulai Mam. Nah Mam, pertama-tama akan kita campurkan bahan kering. Bahan kering ini akan kita campurkan semua kecuali garam, karena ragi akan sulit mengembang bagus bila bertemu dengan garam duluan. Jadi garam akan kita masukkan terakhir dengan mentega. Nah, saya masukkan ini telur gula pasirnya, kemudian ragi instan, kemudian saya masukkan juga susunya. Di sini saya memakai susu 26 gram, 1 saset, kurang lebih 26 sampai 27 gram. Saya masukkan susu bubuknya. Nah, kita aduk. Kemudian akan saya masukkan perlahan-lahan 3 butir kuning telur dan 1 butir putih telur. Nah, ini akan saya masukkan. Saya kali ini akan memakai mixer, tapi bagi moms yang belum kebetulan tidak ada mixer roti di rumah, itu bisa diulang dengan cara memasukkan bahannya sama, hanya diulen. Cara mengulennya seperti sedang menggilas cucian ya Mam, seperti ini. Nah, seperti itu dia. Jadi memakai ini, diaduk adonannya seperti ini. Tapi kali ini karena saya akan memakai mixer, nanti lain kali akan saya contohkan tidak memakai mixer roti. Nah, oke. Bahan kering tadi ini ada terigu, ragi, dan susu. Susu, ragi, kemudian gula ya tadi ya. Ini akan saya masukkan ke dalam mixer roti. Campur semua. Kita putar sampai dicampur rata. Kemudian akan saya masukkan telur satu persatu. Ini ada 2 kuning telur dan ada 3 kuning telur dan 1 putih telur yang kita pakai. Saya masukkan lagi. Nah, sudah semua telurnya. Kemudian saya akan masukkan air. Nah, banyaknya air di sini kan kurang lebih tadi 100 sampai 120. Nah, air ini banyak sedikitnya tidak pas 120. Itu tergantung terigu, bagusnya terigu. Kalau terigunya bagus, dia akan mudah menyerap air, airnya tidak terlalu banyak. Nah, ini di sini saya pakai kira-kira 100 sampai 120 ya. Saya sambil putar. Bentar, saya matikan. Jangan langsung semua, kalau buat adonan roti jangan langsung semua dimasukkan airnya. Jadi kira-kira adonannya sudah cukup menggumpal, stop. Karena kalau terlalu banyak air dia akan sulit dibentuk nanti.
Nah, kemudian kalau sudah cukup menggumpal seperti ini tadi saya airnya terpakai kurang lebih 110 ml. Baru saya masukkan terakhir ini. Terakhir adalah kita masukkan margarin dan garam. Jadi jangan lupa mam semua, garam untuk pembuatan roti itu ada di bagian terakhir agar raginya tidak langsung bertemu dengan garam. Nah, kita aduk. Nah, kita putar terus. Saya akan mencontohkan sedikit ya bagi yang tidak memakai mixer ya, cara mengulek tidak dengan mixer ya. Ntar ini saya ambil adonannya, hanya contoh, nanti akan saya masukkan ke mixer lagi. Seperti ini mam. Caranya bila kita tidak memakai mixer, adonan diulek dengan cara seperti ini. Diaduk lagi. Begitu terus sampai dia kalis. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan ujung apa nih namanya? Telapak tangan ya. Ujung telapak tangan seperti ini terus. Bisa lah, mam semua, kita sudah terbiasa mencuci. Nah, seperti itu. Saya akan lanjutkan dengan mixer ya, mam. Nah, oke, kita akan lihat apakah sudah kalis. Untuk mengetahui adonan roti sudah kalis atau belum, kita tarik. Apabila dia sudah tidak pecah, bentuknya seperti ini seperti sudah tipis dan tidak pecah, itu berarti sudah cukup kalis. Ini saya tarik seperti ini, sudah tidak kalis, saya cukupkan ya. Kita akan angkat adonannya. Oke, saya akan ambil adonannya. Nah mams, adonan ini akan kita istirahatkan. Sekitar 10-15 menit saja. Sekarang kita rounding dulu, kita bulatkan. Cara membulatkannya sudah kemarin ya di resep yang Panada. Tangan kita di atas, kemudian kita tarik adonannya ke bawah. Seperti itu. Dari ke atas kita tarik lagi ke bawah. Adonan ditarik terus sampai dia mulus. Sampai mulus seperti ini. Nah, sudah mulus, sudah tidak ada serat lagi, seperti ini sudah mulus. Kita istirahatkan selama 15 menit. Oke, saya tutup dulu dengan plastik. Ini saya tutup dengan plastik untuk diistirahatkan. Oke, kita tunggu mam. Oke, kita lihat. Nah, ini tadi setelah saya istirahatkan selama kurang lebih 15 menit ya, sedikit mengembang. Kemudian saya akan timbang masing-masing dari adonan ini, masing-masing menjadi 30 gram. Saya akan timbang masing-masing 30 gram. 30 gram, sini Kak. Sini. Wow, terlalu besar ya. Nah, masing-masing saya timbang menjadi 30 gram seperti ini. Kurang lebih 30 gram, lebih sedikit nggak apa-apa. Nah mam, setelah kita bagi tadi adonan masing-masing 30 gram seperti ini, kemudian kita akan rounding ya untuk diistirahatkan sebentar lagi. Nah caranya ini tangan, kuku ada di bawah, maksud tangan saya ada di bawah, kita putar seperti ini sampai dia halus, sampai dia halus.
permukaannya sampai halus. Ini kalau saya ini kuku ya tangan tuh ini namanya nih, jari ini dengan jempol ketemu, terus saya putar seperti ini. Nah, sampai bulat seperti ini. Nanti ini semua akan kita istirahatkan lagi kurang lebih 10 menit saja. Nah, setelah semua jadi bulatan-bulatan 30 gram masing-masing, dan setelah saya rounding kecil-kecil, kemudian akan saya istirahatkan lagi kurang lebih 10-15 menit lagi. Oke, saya tutup ini ya. Oke, wait mom. Oke mam, setelah saya istirahatkan tadi sampai dengan 10 menit, sekarang kita buka. Kemudian saya nanti akan mulai menggilas adonannya. Sebelumnya saya olesi dulu loyang yang akan kita pakai seperti ini. Ini saya pakai ukuran 10 kali 20, 10 kali 20. Akan saya olesi dengan mentega sebentar. Oke mam, ini saya olesi dengan mentega ya. Untuk persiapan loyangnya, saya memakai loyang brownies ya. Oke, kita sisihkan. Oke, sekarang saya akan mulai menggilas. Saya kasih mentega sedikit di sini. Saya mulai menggilas ini. Seperti ini saya gilas. Nah, saya gilas seperti ini, kemudian ujungnya akan saya cubit agar dia tidak terlepas. Tadi ujungnya sudah saya cubit seperti ini. Kita balikkan posisinya, kemudian saya akan taruh di loyang brownies tadi seperti ini. Seperti ini ya mam. Nah, saya akan buat sampai ini penuh. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita lihat berapa untuk memenuhi loyang brownies seperti ini. Oke mam, ini hasil roti adonannya yang sudah saya bentuk seperti ini. Ini kita tunggu sampai dengan 60 menit ya, 50-70 menit kita tunggu sampai mengembang 2 kali besarnya dari adonan ini. Sekarang setelah selesai semua ini mam, akan saya tutup dengan plastik. Baru setelah ditutup kita tunggu 60 menitan. Oke, kita tunggu. Oke mam, setelah 60 menit kita proving, kita tunggu, kita angkat plastiknya. Nah, hasilnya seperti ini. Dia mengembang 2 kali dari adonan aslinya tadi. Sekarang saya akan oles telur. Ini kita mengoles telurnya perlahan-lahan sekali, karena kalau kita tekan ada tekanan gitu, dia akan ngambek. Dia akan turun lagi adonannya. Ini kita pelan-pelan kita oles dengan kuning telur ya saya saat ini. Oke, kita oles kuning telur. Nah, sambil menunggu mengoles kuning telur ini, kita panaskan oven ya. Oven kita panaskan kurang lebih 150 sampai 200 panasnya. Itu tergantung oven masing-masing. Nah, saya pakai api bawah ya untuk membakar roti ini. Oke, sudah saya oles keduanya dengan telur.
Ini hasilnya menjadi 2 loyang brownies seperti ini ya Mam. Tadi adonan sebanyak tadi itu hasilnya akan menjadi 2 loyang seperti ini. Oke, sekarang saya akan masukkan ke oven Mam. Nah Mams, inilah hasil roti sisir kita yang sudah matang. Ini masih panas jadi tidak bisa saya keluarkan dulu dari loyang. Kita tunggu dingin, nanti setelah dingin saya akan keluarkan dan saya akan oles satu persatu dengan butter dan sedikit gula. Oke Mam, kita tunggu dia dingin dulu. Oke, ini saya coba ya, kita keluarkan. Nah, sudah bisa kita keluarkan. Wow, bagus. Kemudian saya akan taruh di sini ya. Saya akan taruh sini. Ini kita oles dulu ya Mam. Atasnya kita oles dulu dengan sedikit butter agar harum. Saya kali ini memakai butter Wisman ini. Saya oles agar aromanya menggoda. Nah, sudah mengkilat seperti ini, sudah aroma butternya. Harumnya. Nah, setelah itu akan coba buka. Wow, ini lembutnya. Wow, lembut sekali nih. Nah, seperti ini. Saya akan oleskan butter Wisman tadi ke sini. Bagi yang suka ada rasa-rasa manisnya lagi, boleh ditaburkan sedikit gula ya. Saya taburkan di sini sedikit gula. Kemudian supaya dia tidak kering, tidak keras, Mams boleh masukkan ke dalam plastik seperti ini. Wah, ini plastiknya kebesaran ya. Nanti kalau ada, kebetulan plastik kecil saya habis seperti ini. Nah, ini baru bisa disimpan. Oke Mams, inilah resep kita hari ini, yaitu roti sisir butter. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.